Kalau melihat tindakan seperti ini, kita seperti miris gitu ya, harus mengelus dada melihat kenapa ada orang yang tega mencuri dari kotak amal. Nah, tapi ternyata ini tidak patut dicontoh oleh orang lain. Betul sekali. Nah, kalau tadi pencuri kotak amal ini, yang satu ini ada seorang pembersih makam di Jember yang secara rutin santuni janda dan fakir miskin di lingkungannya. Padahal penghasilannya juga tak seberapa dari mengais botol bekas air mineral saja. Ini yang harus dicontoh ya. Apa jadinya makam-makam ini tanpa jasa Samsul Hadi? Kala sore tiba, dengan penuh keikhlasan Samsul membersihkan sampah-sampah yang menutupi nisan di TPU tempat tinggalnya. Di balik sosok sederhana dan keterbatasan, Samsul Hadi mempunyai hati mulia dengan rutin bersedekah, memberikan beras untuk janda tua dan miskin. Honor yang tak seberapa dari pekerjaan membersihkan tempat pemakaman umum tak membuat dirinya patah semangat untuk bersedekah. Untuk menambah sedekahnya, tiap malam Samsul Hadi mengumpulkan barang bekas berupa botol, kertas kardus di tempat-tempat sampah rumahan. Dan paginya, ia membersihkan botol-botol bekas itu untuk selanjutnya dijual kepada pemulung. Hasil penjualan separuhnya digunakan membeli beras dan diberikan kepada 5 janda dan sebagian lagi untuk kebutuhan hidup dirinya bersama anaknya. Enggak mesti, pokoknya Pak Samsul itu dapat rezeki ya dikasih gitu. Ada 10 tahun sudah. Selain sebagai pembersih makam dan pencari botol bekas, Samsul Hadi juga sebagai marbot atau petugas bersih masjid di wilayahnya dengan honor seikhlasnya. Bapak sebagai pembersih makam nih Pak, barangkali Pak. Ya mungkin hati saya sudah terpanggil ya. Dengan sisa umur saya yang setengah abad ini, bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Di sisa usia Samsul Hadi, hanya bersedekah yang dapat ia lakukan untuk memperbanyak amal ibadah. Dan baginya, beramal tidak harus menunggu kaya. Namun perbanyaklah amal sebelum ajal tiba. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Baik, beramal jangan menunggu kaya dan beramal sebelum ajal tiba begitu. Nah, kita ingin dengar motivasi langsungnya nih dari Samsul Hadi, pembersih makam yang rutin menyantuni janda dan fakir miskin di lingkungannya. Halo, selamat siang Pak Samsul. Selamat siang. Pak Samsul, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini salut sekali dengan Bapak. Ini pekerjaannya kita bisa bilang mungkin penghasilannya sehari-hari tidak banyak begitu ya, tapi bisa menyantuni janda dan juga fakir miskin ini. Sudah berapa lama Pak menyantuni janda dan fakir miskin ini Pak? Sudah berlangsung 5 bulan. 5 bulan ya, cukup lama juga. Ini motivasinya apa Pak Samsul? Ya motivasinya dengan sisa umur yang setengah abad lagi ini, bagaimana sekiranya bermanfaat bagi orang lain dan berguna bagi orang lain. Nah, Pak Samsul ini kemudian membagikan hasil ya dari pekerjaan Bapak. Apakah membagikannya ke siapa saja Pak yang ada di sana? Apakah tetangga-tetangga Bapak atau siapa saja Pak? Ya, tetangga di sekitar RW 16. Baik, banyak. Target saya kan ada 20 janda lansia. Targetnya 20 janda lansia. Ini kenapa ada target Pak untuk menyantuni jumlahnya begitu? Kenapa ada targetnya? Ya. Gimana? Oh, udah. Iya, udah. Halo, Ya. Pak Samsul. Iya. Iya, kenapa Bapak menargetkan harus 20 janda begitu? Ya, dalam 5 bulan ini saya menargetkan 20 janda.
Nanti selanjutnya nunggu perkembangan. Wah, kalau boleh tahu ini keseharian Pak Samsul ini bekerja apa saja dan penghasilannya berapa rata-rata, Pak? Kalau penghasilan dari makam itu tergantung kota amal. Artinya tidak ada penghasilan dengan jumlah yang tetap gitu ya Pak. Biasanya per bulan dapat berapa Pak Samsul? Per bulan itu kadang 250 dari makam. Nah kalau dari memungut sampah sendiri ini dapat penghasilan berapa Pak? Tidak mesti, tergantung banyaknya barang. Nah kalau pendapatan Bapak Samsul tidak pasti, bagaimana caranya membagi-bagikan kepada warga yang membutuhkan Pak? Nah, itu habis setor barang, itu yang separuh saya belikan beras, yang separuh dibuat makan sendiri Baik, sama keluarga. cukup Pak untuk keluarga begitu. Pak Samsul juga sudah punya anak juga ya, Pak Samsul? Saya hidup sendiri sekarang. Anak saya ikut mertuanya. Tapi dana yang Bapak dapatkan tadi cukup ya Pak untuk kehidupan Bapak sendiri? Alhamdulillah. Kalau dibilang cukup, ya cukup. Kalau disyukuri. Baik, ini motivasinya apakah memang tergerak begitu, ada banyak janda, fakir juga di sekitar lingkungan Bapak yang mungkin selama ini tidak mendapatkan bantuan begitu Pak Samsul? Motivasi saya itu, ya itu tadi. Dengan adanya sisa umur saya ini, bagaimana saya itu bisa berbagilah istilahnya. Tanggapan warga sendiri apa Pak dengan kegiatan mulia yang Bapak lakukan ini Pak? Alhamdulillah, banyak yang mendukung, dan lagi banyak yang mendonasikan botol, barang bekas. Baik, ini mungkin terakhir harapan Pak Samsul ini dengan mungkin adanya aktivitas Bapak yang selama ini juga menyantuni banyak janda yang mungkin banyak orang-orang di luar sana juga membutuhkan bantuan di tengah pandemi ini Pak. Apa harapan Bapak di situasi seperti ini Pak Samsul? Harapan saya itu ingin mempunyai yayasan janda-janda lansia. Harapan Bapak baik untuk bisa menempatkan janda-janda dan juga fakir miskin begitu ya, agar Ya, betul, mereka betul. mendapatkan bantuan yang semestinya dan juga layak ya. Terima kasih Pak Samsul sudah berbagi inspirasi dan juga kisahnya sangat memotivasi dan menjadi contoh baik untuk masyarakat tentunya.